Hai, selamat datang di Oikitai Podcast. Saya Andi Mirza bersama Profesor Usmar Yusuf. Beliau merupakan guru besar dari Universitas Riau sekaligus sebagai fenomenolog. Kemudian boleh kita lanjutkan lagi pada ikatan bentuk uzlah dalam perjalanan intelektual, spiritual, itu muncul beberapa nama. Baik dimensi falsafati, sufisme, ke jalan sufi, tradisi bukan ortodok, Ibrani, Yahudi, yaitu Kabalah, ya, jalan Kabalah itu seperti tarikat Kabalah itu. Dalam tradisi Kristen Gnotis gitu ya, jalan Gnotis, jalan persenyapan itu muncul nama-nama seperti dalam Islam Ibrahim bin Adham, ya itu sama posisi Ibrahimnya adalah Buddha versi Islam. Dia meninggalkan kekuasaan ayahnya yang seorang raja di Afghanistan itu, dia mengembara persis seperti Buddha itu. Akhirnya dia menemukan diri sendiri. Ini dia Ibrahim, dia seorang Islam. Ini uzlah dalam pola Islam. Orang memperkatakan dia adalah Buddha versi Islam. Ibrahim bin Adham ini. Ada persamaan ini. Ada persamaan dalam perilaku. Sama-sama anak raja, memiliki kekayaan, memiliki segala sesuatu di dunia ini, itu ditinggalkan dia. Ini jalan zuhud yang ditempuh oleh Ibrahim bin Adham itu sendiri. Kemudian ada lagi Al-Ghazali. Ini satu puncak filsuf Islam. Dia sekaligus menolak filsafat-filsafat versi Yunani. Ada kesalahan-kesalahan yang diperiksakan oleh Al-Ghazali sendiri di dalam filsafat Yunani itu tentang kebenaran, tentang realitas. Al-Ghazali juga menempuh jalan zuhud. Sebelum dia menempuh jalan zuhud, dia melakukan uzlah. Ya. Tapi yang menarik lagi, kembaran dari Al-Ghazali ini ada dalam tradisi filsafat barat. Yaitu René Descartes, seorang filsuf Prancis. René Descartes-nya adalah Al-Ghazali-nya barat. Versi barat. Sementara Al-Ghazali adalah René Descartes versi timur. Itu dia. Kalau kita bolak balik, ini menarik dalam sistem uzlah dan mencari pematangan spiritual. Ada pertemuan antara barat dan timur. Ya, barat dan timur. Dan ini misi-misi Hanif, misi-misi inklusivisme yang hendak dipikul, yang hendak diusung oleh Oikitai Podcast ini, saya kira sesuai dengan yang diazamkan oleh tim Oikitai.com, kawan-kawan seperti Pak Agus sendiri, seorang tokoh yang sangat inklusif di Riau ini, seorang penggerakan. Jadi saya terinspirasi dari sini. Kita harus mempertaruhkan antara barat dan timur. Ini adalah kembaran-kembaran Samawi yang berada di barat, ada kembaran Samawi yang berada di timur. Maka saya beri contoh tadi, Al-Ghazali adalah René Descartes versi timur. René Descartes adalah Al-Ghazali versi barat. Begitu juga muncul ada satu lagi tokoh besar. Ini adalah satu gayutan intelektualisme saya dan sangat banyak mempengaruhi tradisi berpikir saya. Yaitu Baruch Spinoza, seorang filsuf dari Belanda. Ini luar biasa. Dan dia seorang filsuf yang sangat saleh. Sangat tawaduk ya, tapi dalam prinsip keagamaan dia lah kan itu kan, seorang Kristen yang sangat saleh, yang tidak pernah meninggalkan rumah ibadah, yang selalu melakukan semacam zikir pengikatan, tapi dia seorang filsuf yang sangat agung, yaitu Spinoza. Kemudian boleh kita lanjut lagi, yaitu boleh, silakan bro. Tindakan-tindakan uzlah ini bisa dilaksanakan oleh manusia modern hari ini. Oleh agama apapun bisa melakukan itu. Uzlah. Ya. Salah satu misalnya ya, sebelum kita berpuasa di Pulau Dewata Bali itu sudah menyelenggarakan satu momen sakral. Mereka menyebutnya nyepi. Nyepi itu adalah salah satu bentuk uzlah. Tapi yang uniknya satu pulau itu melakukan penyepian, melakukan uzlah dengan cara mematikan lampu, mematikan segala aktivitas. Tapi disambung lagi dengan momen sakral Islam, yaitu Ramadan selama 1 bulan. Itu luar biasa kejadian itu. Ya, persambungan kalender lunar, kalender Kamariah ini mempertemukan dua momen sakralitas di tanah Indonesia ini. Setelah nyepi, besoknya berangkat disambung dengan Ramadan. Ini perjalanan spiritual yang mestinya kita beruzlah menyepi-nyepi. Jadi saya jadi bertanya, ketika kita berpuasa,
secantik mungkin mestinya dalam bulan puasa ini rumah-rumah ibadah kita dipersenyapkan sebenarnya dari suara-suara manusia yang melolong-lolong memekik-mekik di tengah malam. Kenapa? Karena ada alasan begini ya. Pada era ultra modern seperti hari ini, setiap orang di rumahnya memiliki handphone cerdas yang bisa Punya alarm. alarm, membangun alarm sendiri. Jadi diberi kesempatan, diberi independensi kepada setiap penikmat agama untuk menyelenggarakan kesadaran alat sistem berdasarkan kesadaran tubuhnya masing-masing. Tidak digerak berdasarkan semacam konstruksi sosial yang dimobilisasi di tengah malam tuh bersuara bising-bising. Mungkin ini bisa diganti dengan hal-hal yang lebih senyap. Jadi kita mengajak pelan-pelan menggeser tindakan uzlah melalui momen puasa ini dengan memanfaatkan teknologi alat sistem sistem kewaspadaan termasuk dalam alarm untuk menjaga kita supaya bangkit sahur misalnya seperti itu. Oke, jadi penceritaan kita tadi percakapan mengenai sufi ortodok dan sufi heterodoks itu. Kemudian saya bisa mengambil satu kesimpulan. Ini saya kutip dari Martin Lings ya. Tidak berdasar sebenarnya, tidak punya argumen membedakan antara ortodok dengan heterodoks itu. Sebenarnya tidak. Tidak ada perbedaan. Sebenarnya tidak ada. Tak boleh terjadi seperti itu. Tapi karena kita selalu suka membangun partisi, akibatnya keluarlah dua pemilahan antara ortodok dengan heterodok. Kalau menurut Martin Lings sendiri, ini tidak berdasar, tidak punya argumen. Karena apa? Tokoh besar Sunni sebagai bapak agung dari tradisi Sufi Abdul Qadir Al-Jalani itu sendiri menurunkan khirqah itu jubah kesufiannya kepada seorang yang bernama Syekh Abu Madian. Abu Madian ini seingat saya di sekitar Tunisia atau di Maroko gitu ya. Dan ini adalah gurunya si Ibnu Arabi yang heterodok yang disebut sebagai sufinya falsafi tadi itu. Falsafi tadi itu. Sementara ketika Abu Madian meneruskan khirqah ini kemana, diturunnya baju itu atau jubah itu disampulkan ke badan si Ibnu Arabi. Jadi tarikan dari Abdul Qadir Jailani turun ke Abu Madian, turunnya kepada Ibnu Arabi. Jadi garis Sunni ortodok itu menyatu pada yang dituduh sebagai heterodok dan falsafi tadi itu pada tubuh seorang Ibnu Arabi. Nah, dalam konteks lain Ibnu Arabi juga menerima khirqah. Ini dalam bentuk tradisi al-aim al-laduni dari Nabi Khidir. Dia menerima khirqah juga, menerima jubah kebesaran kesufian itu. Jadi ada dua jubah dia, jubah dari Abdul Qadir Jailani melalui Abu Madian dan jubah atau khirqah dari Khidir itu sendiri. Kemudian saya kira itulah cara-cara sufi, cara dia mencemplungkan diri ke dalam lautan kesufian, tetapi ketika posisi laut sedang surut, bukan ketika air sedang tergenang. Ketika sedang surut, keadaan laut adalah keadaan yang sedang tidak enak dilihat. Segala bengkalai muncul dan bersiap-siaplah orang-orang yang sedang mencemplungkan diri dalam samudera yang sedang surut untuk ditelan, untuk ditarik oleh ombak yang berikutnya untuk ditarik ke pusar arus di tengah-tengah samudera sana. Begitu jalan sufi. Dalam kaitan kita hadir hari ini, saya diajak di taman wisata. Taman wisata. Ini sebuah biotop, sebuah ruang kehidupan atau Lebensraum dalam bahasa Jerman ya. Ini mesti dijadikan semacam sangkar uzlah, jalan sunyi. Karena ini jalan sunyi. Kita menemukan diri, kita bertafakur di sini, kita mengingat kepada yang maha tinggi di tengah kota yang luar biasa. Orang boleh menyapanya dengan city forest, orang boleh menyapanya dengan tropical rainforest garden, silakan nama-nama, ataupun hutan wisata. Tetapi wisata sini adalah wisata hati. Ketika didatangi dengan wisata hati, maka tugas manusia yang menjalani wisata hati di dalam ruang Lebensraum bernama hutan wisata ini, tugasnya adalah menjadi penjaga, menjadi penyelenggara tugas-tugas penciptaan segala makhluk yang ada di dalam ini. Di sini
manusia harus berfungsi sebagai penyeka keringat, ya, atas lelahnya bioetika yang dilupakan atau yang disebut sebagai etika kemakhlukan. Kita lupa dengan etika kemakhlukan ini. Ada semacam masalah dalam etika kemakhlukan yang kita selenggarakan, yaitu seakan-akan manusia sebagai migran terakhir di muka bumi ini, seakan-akan dia saja yang punya hak hidup. Padahal kita dilempar ke sini untuk diajar hidup bersama dalam sistem Bersahabat dengan alam. dan hidup bersama. Hidup bersama itu artinya kohabitasi. Habitat. Sama-sama menghabitat dalam sebuah ruang yang sudah disediakan oleh Tuhan, disediakan oleh pemberinya. Sekarang kita diberi satu taman yang cantik, kita datang sebagai sosok heliopati, pemusnah dengan selera merusak taman yang begitu indah. Ke depan mungkin taman ini menjadi satu jalur perjalanan spiritual oleh semua aliran kepercayaan apapun, agama pun bisa masuk di sini. Dan inilah keindahan yang hendak dipanen, yang hendak dituai oleh semangat inklusivisme dari Oketai.